Metode penelitian hukum. Topik ke-26 dari 70 topik. Penalaran induksi sebagai penalaran hukum dalam penelitian hukum. Bagian kedua. Kelemahan dari logika induktif adalah karena generalisasi yang terlalu dini, menganggap sudah pasti sesuatu yang belum pasti. Kelemahan lain dalam penyusunan pengetahuan secara empiris adalah bahwa pengetahuan yang dikumpulkan tersebut cenderung untuk menjadi suatu kumpulan fakta-fakta. Kumpulan tersebut belum tentu bersifat konsisten dan mungkin saja terdapat hal-hal yang bersifat kontradiktif. Suatu kumpulan mengenai fakta, atau kaitan antara berbagai fakta belum menjamin terwujudnya suatu sistem pengetahuan yang sistematis, kecuali kalau dia hanya seorang kolektor barang-barang serbaneka. Selanjutnya dikemukakan bahwa kaum empiris menganggap dunia fisik adalah nyata karena merupakan gejala yang tertangkap oleh panca indera. Hal tersebut membawa pada dua masalah, yaitu, pertama, sekiranya mengetahui dua fakta yang nyata, umpamanya rambut keriting dan intelijensi manusia, bagaimana kita merasa pasti mengenai kaitan antara kedua fakta tersebut? Apakah rambut keriting dan intelijensi manusia mempunyai kaitan satu sama lain dalam hubungan kausalitas? Apabila tidak, kemudian bagaimana penalaran induktif membuktikan sebaliknya? Kedua, adalah mengenai hakikat pengalaman yang merupakan cara dalam menemukan pengetahuan dan panca indera sebagai alat yang menangkapnya. Pertanyaannya adalah, apakah yang sebenarnya dinamakan pengalaman? Apakah hal ini merupakan stimulus panca indera? Ataukah persepsi? Apabila kita mendasarkan kepada panca indera sebagai alat dalam menangkap gejala fisik yang nyata, maka seberapa jauh kita dapat mengandalkan panca indera tersebut? Kaum empiris tidak dapat memberikan jawaban yang meyakinkan mengenai hakikat pengalaman dan mengenai kekurangan panca indera manusia. Memang panca indera mempunyai kemampuan yang terbatas dan panca indera manusia dapat melakukan kesalahan. Di samping itu muncul suatu pendapat yang menyerang logika induktif karena logika induktif yang cenderung atau terlalu mengedepankan pandangannya yang menyatakan bahwa sumber kebenaran adalah dari fakta yang tertangkap oleh pengamatan atau panca indera manusia. Karl R. Popper, dalam bukunya Logika Penemuan Ilmiah mengemukakan ilmu-ilmu empiris dapat dicirikan lewat fakta bahwa ia menggunakan apa yang mereka sebut metode induktif. Logika penemuan ilmiah identik dengan logika induktif, yakni dengan analisis logis terhadap metode induktif. Ia biasa disebut suatu penyimpulan, atau inference, induktif. Jika ia berasal dari pertanyaan-pertanyaan tunggal, kadang-kadang juga disebut pertanyaan-pertanyaan partikular, seperti laporan mengenai hasil pengamatan atau eksperimen, menjadi pertanyaan-pertanyaan universal, seperti hipotesis-hipotesis atau teori-teori. Selanjutnya dikemukakan bahwa dari sudut pandang logis, sekarang jauh dari jelas bahwa kita dibenarkan menyimpulkan pertanyaan-pertanyaan universal dari pertanyaan-pertanyaan tunggal, tidak peduli berapapun banyaknya, karena tiap kesimpulan, apa saja yang ditarik dengan cara ini ternyata selalu salah. Tidak peduli seberapa banyak contoh angsa putih yang bisa kita amati, ini tidak membenarkan kesimpulan semua angsa putih. Pertanyaan apakah kesimpulan-kesimpulan induktif dibenarkan atau dengan syarat-syarat apa, dikenal dengan persoalan induksi. Persoalan induksi juga bisa dirumuskan sebagai pernyataan mengenai bagaimana menetapkan kebenaran pertanyaan-pertanyaan universal yang didasarkan pada pengalaman seperti hipotesis-hipotesis dan sistem-sistem teoretis ilmu-ilmu empiris. Karena banyak orang percaya bahwa kebenaran pertanyaan-pertanyaan universal ini diketahui melalui pengalaman, namun jelas bahwa suatu laporan pengalaman dari pengamatan atau eksperimen pertama-tama hanya dapat menjadi suatu pernyataan tunggal dan bukan pernyataan universal. Oleh karena itu, orang yang mengajukan sebuah pernyataan universal bahwa ia mengetahui kebenaran yang berasal dari pengalaman biasanya bermaksud bahwa kebenaran pernyataan universal ini bagaimanapun juga dapat direduksi menjadi kebenaran pertanyaan-pertanyaan tunggal dan pernyataan tunggal yang dikenal melalui pengalaman adalah benar, sama dengan mengatakan pernyataan didasarkan pada penyimpulan induktif. Dengan demikian, menanyakan apakah ada hukum alam yang diketahui sebagai hukum yang benar, tampaknya hanya merupakan cara lain untuk menanyakan apakah penyimpulan-penyimpulan induktif dibenarkan secara logis. Dikemukakan lebih lanjut, namun jika ingin menemukan suatu cara membenarkan penyimpulan-penyimpulan induktif, pertama-tama harus mencoba menerapkan prinsip induksi. Suatu prinsip induksi akan menjadi sebuah pernyataan yang lewat bantuannya kita dapat menaruh kesimpulan-kesimpulan induktif ke dalam bentuk yang dapat diterima secara logis. Di mata para pendukung logika induktif, sebuah prinsip induksi teramat penting bagi metode ilmiah. Prinsip ini, kata Reichenbach,
menentukan kebenaran teori-teori ilmiah. Melenyapkannya dari ilmu akan berarti sama halnya dengan mencabut kekuasaan ilmu untuk memutuskan kebenaran atau kepalsuan teorinya. Tanpa prinsip induksi, jelaslah ilmu tidak berhak lagi membedakan teori-teorinya dari ciptaan-ciptaan pikiran sang penyair yang hayati dan sewenang-wenang. Sekarang prinsip induksi tidak dapat menjadi suatu kebenaran logis belaka seperti sebuah tautologi atau sebuah pernyataan analitis. Sebenarnya, jika terdapat suatu hal yang berupa prinsip induksi yang semata-mata logis, maka tidak akan ada persoalan induksi, karena dengan begini semua penyimpulan induktif harus dipandang sebagai transformasi-transformasi yang semata-mata logis atau tautologis, persis seperti penyimpulan dalam logika deduktif. Dengan demikian, prinsip induksi harus berupa sebuah pernyataan sintetik, yaitu sebuah pernyataan yang penyangkalannya tidak menyangkal dirinya sendiri, atau self-contradiction, malahan mungkin secara logis. Sehubungan dengan hal tersebut, pertanyaan yang muncul ialah mengapa prinsip harus diterima bulat-bulat dan bagaimana kita dapat membenarkan penerimaannya berlandaskan dasar-dasar rasional. Kebenaran yang ingin didapat melalui panca indera adalah yang menjadi kecenderungan-kecenderungan kaum empiris. Sutandio Wingjosewobroto mengemukakan bahwa bernalar secara ilmu adalah bernalar yang selalu hendak mengejar kebenaran material. Pada gilirannya dengan bernalar secara ilmu akan mendorong orang untuk mengejar kebenaran material, untuk selalu menguji setiap asas pengetahuan dan pikiran secara empiris, bahkan juga untuk mengkaji dan menguji dahulu kesimpulan yang khusus dengan hasil penalaran yang khusus ke yang umum. Sebagaimana dikemukakan bahwa orang yang paling berjasa dalam mengembangkan metode induksi adalah Francis Bacon, tahun 1561 sampai tahun 1626. Menurut beliau, ilmu pengetahuan dan ilmuwan sampai dengan zamannya terlalu berupaya untuk mengontrol dan memanipulasi alam menurut kehendaknya. Alam tidak didekati sebagaimana adanya melainkan menurut kehendak manusia. Alam lalu dipaksa untuk cocok dengan pengandaian dan cara pandang manusia dan tidak dibiarkan untuk memperlihatkan dirinya sebagaimana adanya, tetapi selalu ditangkap dalam bingkai sudut pandang manusia. Manusia terlalu berupaya memaksakan keteraturan pada alam, padahal mungkin saja tidak ada keteraturan tersebut. Selanjutnya dikemukakan bahwa inti dari induksi Bacon adalah ilmu pengetahuan harus bermula dari dan dikendalikan oleh pengamatan yang tidak terpengaruh oleh pengandaian apapun juga. Ilmuwan harus mendekati alam atau objek penelitiannya dengan menggunakan mata yang lugu dan tidak dicemari oleh anggapan apapun juga. Ia tidak boleh dikuasai oleh praduga-praduga apapun. Ilmuwan yang tulen adalah pengamat sejati, yang menangkap objek sebagaimana adanya. Ia membiarkan objek berbicara kepadanya tanpa berusaha agar objek itu harus cocok dengan kerangka atau dugaan yang sudah ada dalam benaknya. Ada 3 hal pokok yang dikemukakan Bacon. Pertama, ketika mengadakan penelitian ilmiah, ilmuwan harus bebas dari segala pengandaian. Tujuannya untuk mencegah bias ilmiah. Bias ilmiah terjadi ketika ilmuwan hanya menggunakan data dan fakta sekedar untuk membenarkan pemikiran atau teori yang sudah dimilikinya. Akibatnya ada kecenderungan untuk hanya memperhatikan data yang relevan dengan kerangka pemikiran yang sudah ada dan sebaliknya tidak menghiraukan fakta dan data yang bertentangan dengan kerangka pemikiran yang ada. Akibatnya kesimpulan yang diperoleh memang sah, namun meleset atau keliru. Kedua, sebisa mungkin memperhatikan data dan fakta yang bertentangan satu sama lain. Artinya jangan hanya memperhatikan fakta yang cocok satu sama lain, apalagi yang hanya cocok dengan apa yang telah dipikirkan atau diduga, tetapi juga data dan fakta yang agak menyimpang atau yang tidak diduga-duga. Ketiga, setelah mengamati objek sebagaimana adanya dan mengumpulkan data dan fakta tentang objek, fakta dan data tersebut dievaluasi, diklasifikasi, dirumuskan dan disimpulkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki ilmuwan. Jadi, baru di tingkat ini ilmuwan dapat menggunakan berbagai macam konsep dan teori yang telah diketahuinya untuk mengolah data yang ada. Pada tingkat inilah, akal budi dan pengamatan indrawi saling menunjang untuk memperoleh kesimpulan yang dapat diandalkan. Dalam penalaran hukum, selain menggunakan penalaran deduksi, induksi juga dikenal penalaran absduksi. Penalaran absduksi adalah jenis penalaran yang dikenal pertama kali oleh Charles Sanders Peirce, tahun 1839 sampai tahun 1914. Ia adalah seorang ahli logika, atau logician, dari Amerika Serikat. Premis pada penalaran absduksi menggambarkan suatu fenomena yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut dan konklusi merupakan hipotesis yang dimaksudkan untuk menjelaskan premis awal.
Penalaran abduksi dalam common law system disebut reasoning from hypothetical. Kegiatan penalaran dengan bertitik tolak dari kasus satu ke kasus yang lain oleh Edward H. Levy disebut sebagai reasoning by example from case to case. Jenis penalaran tersebut berbeda dengan penalaran dari khusus ke umum dan dari penalaran umum ke penalaran khusus. Jika ternyata dua kasus tersebut berada di bawah pengertian yang sama atau memiliki kemiripan dan salah satu di antaranya telah diketahui hukumnya. Levy membedakannya dengan terjemahan bebas, berbeda dengan induksi, karena induksi dimulai dari semua proses kasus tertentu. Bahwa suku mayor termasuk di tengah dan tidak menerapkan kesimpulan silogistik pada suku minor, sedangkan argumen dengan contoh membuat penerapan ini dan tidak menarik kesimpulannya, membuktikan semua kasus tertentu. Penalaran dari kasus ke kasus oleh Levy dilakukan melalui 3 tahap, yaitu pertama, adanya kesamaan dari satu kasus yang telah diputus ke kasus yang dihadapi, atau similarity is seen between cases. Kedua, penerapan hukum dalam kasus pertama, atau the rule of law inherent in the first case is unknown. Dan, tahap ketiga, penerapan hukum pada kasus pertama terhadap kasus yang dihadapi, atau the rule of law is made applicable to the second case. Eisenberg menegaskan bahwa penalaran dalam common law system hanya terdiri atas penalaran dari prinsip, penalaran dengan analogi, penalaran dari doktrin-doktrin yang ditetapkan dalam literatur profesional adalah penalaran dari hipotetis. Dalam ilmu hukum dikenal dengan logika deduktif, induktif, analogi, a contrario, a fortiori, dan logika lain. Penalaran berdasarkan preseden ke preseden dapat disamakan dengan jurisprudensi, tetapi tidak mengikat hakim. Penalaran seperti tersebut juga merupakan bentuk-bentuk penalaran yang biasa dilakukan dalam civil law system. Meski reasoning from precedent dalam civil law system dapat disamakan kedudukannya dengan jurisprudensi, namun tidak mengikat sebagaimana halnya preseden dalam common law system. Preseden adalah keterikatan hakim untuk mengikuti putusan yang lebih dahulu untuk peristiwa yang sama atau mirip dalam putusan yang baru, dengan menegakkan pola tindakan yang konsisten. Meskipun dengan alasan yang lebih kuat putusan yang lama dapat dibatalkan, atau overruled, namun dalam praktik peristiwa pembatalan tersebut dalam common law system sangat langka atau jarang ditemui. Itulah materi topik ke-26 metode penelitian hukum. Channel ini dimaksudkan membantu para mahasiswa untuk memahami perkuliahan dan masyarakat umum yang ingin menambah wawasan. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini agar teman-teman juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.